Hai, saya Reynald Febrian Kusoy. Saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu mengenai konsep uang dan bank. Yang pertama, konsep uang. Uang dapat didefinisikan dalam dua sudut pandang. Yang pertama, dalam ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai setiap alat tukar yang diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa apapun yang digunakan dan diterima oleh masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang seperti ini juga disebut dengan uang barang. Yang kedua, uang dalam ekonomi modern dapat didefinisikan sebagai setiap atau sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, bahkan untuk pembayaran hutang. Jenis-jenis uang. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatnya, uang dibagi menjadi uang kertas dan uang logam. Yang kedua, uang berdasarkan nilainya, uang terbagi menjadi uang yang bernilai penuh dan uang yang tidak bersifat penuh. Yang ketiga, berdasarkan lembaga penerbitnya, uang terbagi menjadi uang kartal dan uang giral. Yang keempat, berdasarkan kawasan, uang terbagi menjadi uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Yang kedua, konsep bank. Definisi bank secara harfiah berasal dari bahasa Italia, yakni banco, yang berarti bangku. Bangku sendiri merujuk pada meja yang sering digunakan oleh para banker untuk melakukan kegiatan operasional dalam melayani masyarakat atau nasabah. Bank sendiri menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Bank sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu yang pertama sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah, yang kedua menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Perkenalkan, nama saya Bintang Krisdayanti Pangaribuan dengan NIM 2006110439. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang the characteristic of money atau karakteristik daripada uang. Agar suatu benda dapat menjadi uang yang dapat diterima oleh masyarakat, maka benda itu harus memiliki ciri-ciri tertentu. Di antaranya yaitu 1. Acceptability, di mana artinya uang dapat disepakati atau diterima oleh umum. Kedua, portability, artinya uang mudah dibawa dan dapat dipindah tangankan oleh pemiliknya. Ketiga, stability of value, artinya nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Keempat, durability, di mana artinya memiliki sifat yang tahan lama ataupun tidak mudah rusak. Kelima, scarcity, memiliki arti bahwa terdapat dalam jumlah yang terbatas, yang tidak berlebihan. Keenam, uniformity, artinya bendanya memenuhi persyaratan mutu tertentu atau mempunyai kesamaan kualitas. Benda yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri tersebut adalah emas dan perak. Namun, seiring berjalannya waktu dan terus adanya kemajuan teknologi, emas dan perak digantikan dengan uang kertas yang digunakan dalam transaksi ekonomi. Selanjutnya, Perkenalkan, saya Andini Suhardi. Saya akan menjelaskan the foundation of money atau fungsi-fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari 3. Yang pertama, alat tukar atau medium of exchange. Uang dapat digunakan untuk membeli dan menjual barang dan jasa. Jika tidak ada uang, barang harus ditukar melalui proses barter, atau barang akan diperdagangkan dengan barang lain dalam transaksi yang diatur atas dasar saling membutuhkan. Yang kedua, ada satuan hitung atau store of value. Uang adalah standar umum untuk mengukur nilai relatif barang dan jasa. Yang ketiga, ada
menyimpan nilai atau measure of worth. Uang adalah aset yang paling liquid atau likuiditas mengukur seberapa mudah aset dapat digunakan untuk membeli barang dan jasa. Nilai uang dapat dipertahankan seiring waktu. Ini adalah cara yang nyaman untuk menyimpan kekayaan. Perkenalkan, nama saya Dea Glorita Tabarus. Saya akan menjelaskan tentang money supply atau uang yang beredar. Money supply adalah jumlah uang beredar dalam suatu wilayah tertentu. Pengertian money supply mengidentifikasikan semua mata uang dan instrumen likuid lainnya dalam perekonomian suatu negara pada tanggal pengukuran. Jumlah uang beredar secara kasar mencakup uang tunai dan simpanan yang dapat digunakan hampir semudah uang tunai. Pemerintah menerbitkan mata uang kertas dan koin melalui beberapa bank sentral dan kas mereka. Karena money supply adalah hal yang esensial bagi suatu negara, regulator bank mengawasi ketersediaannya. Pengertian money supply diawasi regulator bank dalam tataran persediaan cadangan dan peraturan lainnya. Memahami money supply adalah penentu perekonomian negara. Peningkatan pasokan uang biasanya menurunkan tingkat suatu bunga. Ini bagaimanapun dapat menghasilkan lebih banyak investasi dan menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen. Bisnis merespon dengan memesan lebih banyak bahan mentah dan meningkatkan produksi. Aktivitas bisnis ini pada gilirannya akan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Kebalikannya, dapat terjadi jika jumlah uang beredar turun atau ketika tingkat pertumbuhan menurun. Money supply adalah pokok dari pergerakan ekonomi suatu negara. Perubahan jumlah uang beredar telah lama dianggap sebagai faktor kunci dalam mendorong kinerja makroekonomi dan siklus bisnis. Bagaimana uang beredar diukur? Berbagai jenis uang beredar pada umumnya diklasifikasikan sebagai ME seperti M0, M1, M2, dan M3. Ini sesuai dengan jenis dan ukuran rekening tempat penyimpanan instrumen tersebut. Tidak semua klasifikasi digunakan secara luas, dan setiap negara dapat menggunakan klasifikasi berbeda. Jumlah uang beredar mencerminkan berbagai jenis likuiditas yang dimiliki setiap jenis uang dalam perekonomian. Karena itu, jenis money supply adalah dapat dipecah menjadi berbagai kategori likuiditas. Misalnya M0 dan M1 yang disebut juga sebagai narrow money, termaksud koin dan uang kertas yang beredar dan setara uang lainnya yang dapat diubah dengan mudah menjadi uang tunai. Jumlah persediaan uang dibedakan menjadi beberapa kategori yang dibagi menurut likuiditasnya, yaitu MO sama dengan uang primer atau koin dan kertas, M1 sama dengan MO tambah giro dan ketertiban negotiable, penarikan atau now, piutang. 3. M2 sama dengan M1 tambah jenis simpanan akun lainnya money market account dan sertifikat deposit atau SD account di bawah $100.000 Amerika Serikat. Perkenalkan, nama saya Yusniati Manambe. Saya akan menjelaskan tentang Regulation of the Banking System atau sistem regulasi perbankan. Dasar hukum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa jenis bank di Indonesia terbagi atas dua. Yang pertama, bank umum, yaitu bank yang dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran dan juga sebagai pencipta uang. Bank ini menggunakan sistem konvensional, yaitu memberikan keuntungan dalam bentuk suku bunga kepada nasabah. Yang kedua, bank pekreditan rakyat, yaitu bank yang tidak dapat memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Bank ini menggunakan sistem konvensional dan juga syariah, yaitu tidak menerapkan sistem bunga. Jenis bank berdasarkan pemilik. Yang pertama, bank memiliki pemerintah. Yang kedua, bank milik Pemda. Yang ketiga, bank asing. Keempat, bank swasta nasional. Yang kelima, bank campuran. 2. Regulasi bank di Indonesia. Yang pertama, regulasi permodalan, di mana penguat kuantitas dan kualitas permodalan yang dimiliki oleh bank telah menjadi elemen utama dari reformasi regulasi pasca krisis keuangan. Secara khusus, ada 3 rangkaian reformasi yang saling melengkapi.
Pertama, pendekatan tradisional. Kedua, diperkenalkan komponen mikroprudensial yang lebih inovatif. Ketiga, memperkenalkan pengujian tekanan dan perencanaan modal secara teratur. Yang kedua, regulasi likuiditas, di mana area utama lain dari reformasi regulasi adalah aturan untuk transformasi likuiditas dan risiko jatuh tempo. Regulasi likuiditas dimotivasi oleh krisis perdana di masa lalu dan moral hasrat yang mendasar. Lembaga keuangan mungkin memiliki penyanggangan likuiditas yang tidak mencukupi karena mereka mengabaikan biaya sosial dan krisis sistemik dan mengandalkan dukungan darurat. Terima kasih.